Dikatain, dikat. Nyinyir, cerita nyinyir. Cut. Oke Lob, balik lagi sama gue Imam Herozikin di channelnya Bola Lob. Perkenalkan, gue Imam Herozikin dari Top Score TV. Kita bikin project kolaborasi antara Bola Lob dan Top Score namanya Wah Sabi. Jadi gue akan mereview sepatu-sepatu yang sabi-sabi sehingga lo terkaget-kaget menjadi wah sabi. Nah, kali ini gue akan memberikan tips. Jadi bukan review sepatu, melainkan ingin memberikan tips. Tips kali ini adalah tips yang cukup berguna buat lo semua pada saat menggunakan sepatu futsal. Gue akan merekomendasikan kira-kira gimana mencari sepatu futsal yang cocok buat kaki lo. Nah, sebelum itu, gue akan membeberkan beberapa fakta yang kira-kira fakta ini bisa dijadikan pertimbangan buat lo semua pada saat ingin memilih sepatu futsal. Nah, pertama kita akan mulai dari material. Oke, material ya, bukan tukang jualan balok, tapi material. Nah, oke, jadi material ini sebenarnya yang ingin gue bahas adalah ada beberapa faktor di material sepatu futsal. Itu diantaranya ada upper. Gue ambil salah satu sepatu ya. Ada upper, ini upper namanya, atau bagian atas. Lalu ada insole. Insole itu bagian dalam sini nih. Bagian dalam sini namanya insole. Lalu ada midsole, nih ada midsole di bagian sini. Lalu juga ada outsole. Nah, outsole bagian sini. Nah, sebelum lo membeli sepatu futsal, coba mengetahui dulu material-materialnya atau komponen atau komposisinya. Nah, tadi komposisi ya, bukan material ya. Nah, materialnya ada beberapa material yang sebenarnya belakangan lumrah ditemui di beberapa sepatu futsal yang ada di Indonesia, terutama yang ada di toko gue ini. Yang pertama ada material upper sintetik atau sintetis. Nah, material upper sintetis sebenarnya biasa ditemui di sepatu-sepatu, ya mohon maaf ya, di sepatu-sepatu yang bisa dibilang adalah sepatu murah lah ya, bisa dibilang kayak gitu. Meskipun yang gue pegang ini Adidas, ya murahnya Adidas harganya 500 sampai 600 ribu, tapi ini adalah material sintetis. Ciri-ciri material sintetis itu biasanya licin, dan juga material sintetis ini memiliki kekurangan pada saat lo sering dipakai untuk menendang bola, maka biasanya sepatu tersebut akan memutih pada bagian dalamnya. Misalkan lo sering syuting di bagian sini, nanti bagian sini akan memutih lama-kelamaan. Nah, coba lihat sepatu futsal lo yang sekarang lo pakai, kalau materialnya sintetis, pasti biasa bagian dalam sininya memutih biasanya. Nah, selanjutnya ada juga bagian atau upper yang berbahan dasar suede. Nah, suede itu tulisannya S-U-E-D-E, suede. Nah, suede itu adalah bagian terluar dari kulit binatang, biasanya digunakan dari kulit sapi, kulit kambing. Ada juga biasanya kulit sapi sama kulit kambing yang pakai. Nah, suede itu jadi di bagian kulit luar yang melapisinya gitulah, kira-kira diambil. Nah, jadilah ada suede-nya. Nah, kelebihan suede adalah dia akan lebih elastis pada saat lu gunakan ke kaki lu, dan biasanya bentuk upper suede itu mengikuti bentuk kaki. Tapi kekurangannya adalah pada saat lo menggunakan sepatu suede ini akan mudah kotor, dan kalau lo gagal merawatnya, dia bisa jadi jamuran. Nah, jadi ada kelebihannya, ada kekurangannya. Kalau sintetis tadi kelebihannya ya mungkin awet. Oke, sintetis itu awet. Selanjutnya, masuk lagi masih di upper, ada namanya lea atau kulit. Nah, biasanya kalau misalkan lo ini di sepatu yang gue tadi kan sepatunya Ortus ya, ini juga Ortus. Biasanya sepatu-sepatu kulit lah yang menjadi favorit bagi para pecinta sepatu futsal. Kenapa? Karena kulit itu kayak suede kayak tadi, elastis dan juga nggak gampang kotor. Dan yang lebih mantep lagi, kalau kulit itu awet. Nah, material kulit yang paling bagus menurut gue ada di sepatu Tiempo, ada juga di sepatu Lunar Gato. Nah, itu yang sepatu-sepatu yang menurut gue emang sepatu-sepatu dewa lah ya, rata-rata uppernya kulit. Nah, ini salah satunya brand lokal, juga di specs juga ada Barricade Lea namanya. Di sini ada juga Salah Volta. Nah, ini hampir semuanya kulit. Nah, kulit pun terbagi menjadi dua, ada kulit calf skin dan juga ada kangguru. Nah, biasanya yang kangguru itu udah lebih mahal lagi harganya. Tapi ya gue sih mikirnya kalau bisa jangan pakai kulit
gimana ya, industri ya, ya kulit binatang juga. Jadi kalau misalkan lo seorang pecinta binatang ya mungkin nggak usah pakai yang kulit lah. Tapi yang menarik lagi, ada di salah satu brand lokal yaitu namanya Specs, dia menggunakan upper latex. Lo tahu latex kan? Latex itu adalah biasa yang digunakan di bagian dalam sarung tangan kiper. Nah ini Specs menggunakan latex sebagai upper. Nah ini adalah salah satu produk yang menurut gua cukup sempurna ya. Gue kasih nilai 9 ya untuk Specs Galactica. Setiap gue mereview, kalau lo boleh mampir ke channel gue selalu memuji-muji sepatu ini karena ini sepatu yang menurut gue uppernya cukup revolusioner. Nah, lo pasti penasaran tinggal sepatu ini doang yang belum gue bahas untuk uppernya. Oke, pasti lo penasaran tinggal sepatu ini doang yang belum gue pegang. Sepatu ini sebenarnya uppernya sintetis, tapi sintetisnya nggak terlalu kasar. Jadi inilah yang gue bilang bahwa banyak juga model sintetis. Kalau yang gue pegang ini tadi kan sintetis bener-bener kerasanya licin aja. Nah kalau ini enggak. Ini jadi kayak gimana ya, gue mungkin nggak terlalu paham untuk kenapa bisa sepatu ini digabungkan sedemikian rupa sehingga kelasannya sintetis, nggak kaku tapi juga bukan lea. Jadi gimana ini kayak di Lightspeed Reboard ini cukup unik menurut gue untuk uppernya. Nah kalau udah tahu silakan lo perhatikan kira-kira sepatu futsal yang lo pakai seperti apa. Dan kalau lo makainya yang sintetis doang, coba sekali-kali beli sepatu yang suede, coba sekali-kali beli yang lea. Siapa tahu begitu lu udah ketemu pakemnya, nanti lu pakai sepatu itu aja terus. Misalkan kalau lu udah cocok pakai yang lea, ya lu terus-terusan aja beli yang lea. Nah biasanya hampir di semua brand mengeluarkan yang ada leanya. Leather, oke? Biasa disingkat lea aja deh biar gampang. Nah selanjutnya setelah lu mengetahui uppernya, lu harus tahu sepatu ini ada midsole-nya atau tidak. Nah midsole itu adalah pelengkap yang gunanya untuk meredam kaki lo. Jadi lo itu pada saat berlari di lapangan futsal, menurut gue lebih berbahaya dibanding pada saat lo berlari di lapangan sepak bola. Lapangan sepak bola lo berlari ada rumput dan ada rongga dan ada tanah, sehingga pada saat lo berlari ada udara dan ada bouncing, ada pantulan. Jadi tanah kan juga konturnya ada yang lembut, ada yang kasar gitu kan. Kok lembut dan kasar? Maksudnya ada yang keras dan lembut gitu ya. Nah tapi kalau lapangan futsal bisa dipastikan bahwa semuanya kasar atau bisa dipastikan keras gitu ya. Nah kalau lu menggunakan sepatu futsal, saran rekomendasi dari gua, please menggunakan sepatu yang ada midsole-nya. Kayak begini ada midsole-nya. Terus semuanya nih yang gue pegang ada midsole kecuali yang ini. Nah, ini nggak ada midsole-nya. Jadi antara upper sama outsole itu langsung nempel. Dan ini adalah tipikal sepatu yang menurut gua nyaman digunakan bagi sebagian orang dan tergantung posisinya. Nah, oke, gua nggak bilang ini jelek, tapi gua merekomendasikan menggunakan yang ada midsole-nya. Tapi ini juga sebenarnya cocok buat orang yang memiliki tipikal-tipikal seperti apa? Kita lanjut ke poin berikutnya. Nah, poin berikutnya adalah posisi. Jadi sebenarnya buat lo semua yang berada di posisi flank atau mungkin posisi-posisi yang misalnya atau gaya permainan lo yang memang suka menggocek atau suka berlari, gue sarankan menggunakan sepatu futsal yang tidak ada midsole-nya atau minimal midsole-nya tipis. Nah, kalau midsole tipis itu seperti apa ini yang seperti gue bilang? Reborn ini midsole-nya nggak terlalu tebel-tebel banget. Midsole-nya kelihatannya tebel, tapi outsole-nya tipis. Jadi kelihatan bagian dari upper sama bawah itu nggak terlalu tinggi-tinggi banget. Beda sama beberapa brand yang lain, apalagi beda sama sepatu ini, apalagi nih, ini tinggi banget. Nah ini berbeda dengan yang gue pegang. Nah jadi kalau misalkan lo posisinya suka gocek-gocek, termasuk yang ini juga sebenarnya cocok buat lo semua yang suka gocek-gocek atau mungkin suka ya sok-sokan lah ya karena sering main FIFA Volta. Nah, karena sudah terlanjur membahas posisi, berarti selanjutnya kita membahas posisi kiper dulu deh. Nah, kiper sebenarnya sejauh ini gue tidak melihat ada produk yang bisa merepresentasikan betul-betul mengeluarkan produk yang memang khusus untuk kiper kecuali Ortus 8. Ortus 8 mengeluarkan Jogo Salah Shockwave GK Edition atau Goalkeeper Edition. Kebetulan stoknya lagi kosong di Top Store tapi akan datang mungkin sekitar beberapa hari lagi. Jadi saat lo menonton video ini stoknya sudah tersedia. Nah, dia mirip-mirip dengan Jogo Salah Shockwave. Nah, ini tapi Avalanche. Nah, di bagian dalamnya sini nih dia ditambahin material tambahan sehingga pada saat kiper itu kan sering kayak gimana ya, nahan bola. Nah, dia sering bagian dalam sepatunya ini akan sering berbenturan dengan lapangan. Nah, jadi bagian sininya. Nah, kalau misalkan secara khusus gue merekomendasikan itu, tapi kalau misalkan gue merekomendasikan kiper itu menggunakan yang materialnya lea atau suede. Kenapa? Karena
kiper itu akselerasi kakinya juga penting, terutama pada saat membelokkan kaki, terus juga pada saat dia akselerasi dan lain-lain. Jadi jangan bilang bahwa kiper itu yang penting tangan doang, tapi kakinya juga penting. Itulah kenapa kiper pakai sepatu. Kalau kakinya nggak penting, nyeker aja. Bener nggak? Nah, kita masuk ke posisi anchor. Posisi anchor yang gue rekomendasikan sama seperti posisi pivot, bahwa gunakanlah sepatu yang outsole-nya agak tinggi. Ya, gue merekomendasikan sepatu-sepatu yang di depan gue nih ada misalkan jago salah F-Lens ini yang outsole tinggi. Terus juga ada Swervo yang midsole tinggi. Ada juga Volta, ini juga midsole tinggi. Nah, gue merekomendasikan untuk posisi anchor dan pivot bentuk-bentuk seperti ini karena lo akan merasa sangat nyaman pada saat passing dan lo juga akan merasa nyaman pada saat shooting. Nah, kalau misalkan lo flank, lo bisa menggunakan yang tadi gue rekomendasikan, gunakan yang midsole-nya nggak terlalu tinggi. Nah, ataupun nggak ada midsole-nya sama sekali. Oke, selanjutnya adalah bentuk kaki. Yang lo harus perhatikan adalah bentuk kaki lo. Kalau misalkan gue memiliki bentuk kaki yang lebar, bentuk kaki lebar itu biasanya cocok ke brand-brand Asia. Jadi kalau misalkan lo menggunakan sepatu dengan brand-brand internasional, kita sebut siapa Adidas, Nike, itu terutama sepatu bolanya rata-rata nggak cocok buat kaki lebar. Rata-rata ya, tapi lebarnya ini lebar banget ya, bukan lebar doang, jadi lebar banget. Nah, biasanya nggak cocok. Tapi kalau misalkan brand-brand Asia, kita sebut Mizuno misalkan, atau ya Specs atau Ortos, itu rata-rata menyesuaikan bentuk kaki Asia yang memang lebar. Nah, kalau misalkan brand-brand internasional, kecuali sepatu futsalnya, banyak juga kok di antara mereka sepatu futsalnya cocok buat kaki lebar. Tapi kalau gua misalkan merekomendasikan kaki lebar, itu biasanya kalau di Adidas gua rekomendasikan yang Predator. Kalau yang di Nike, gua rekomendasikan Nike Gato atau Nike Tiempo. Nah, itu yang cocok buat kaki lebar. Kalau kayak Mercurial, terus Adidas Ace, nah itu nggak cocok buat kaki lebar. Terutama yang gue pegang ini juga nggak cocok buat kaki lebar. Nah, kaki panjang. Selanjutnya ada kaki lebar, ada kaki panjang. Nah, kalau kaki panjang sebenarnya relatif lebih gampang nyari sepatu. Tinggal yang lo perhatikan adalah ujung sepatunya. Gue selalu punya rumus bahwa pada saat lo membeli sepatu, please jangan kasih rongga yang terlalu besar, tapi juga jangan terlalu ngepas. Karena itu akan terasa sakit pada saat lo gunakan. Tapi yang paling penting adalah kenyamanan lo aja. Kalau saat lo udah menggunakan sepatu dan itu udah nyaman, dan juga lo perhatikan cm-nya, sentimeternya. Jadi pada saat lo menggunakan brand lain, lo bisa berpatokan sama sentimeternya. Jadi jangan size-nya ya, Tops. Oke? Paham sampai sejauh ini? Oke, yang terakhir adalah lapangan futsal. Jadi sebenarnya lapangan futsal itu selayaknya tidak menggunakan rumput sintetis. Jadi biasanya rumput sintetis itu digunakan untuk slow training atau latihan. Nah, tapi nggak tahu kenapa akhirnya dijadikan lapangan futsal. Tapi saran gue saat lo menggunakan sepatu dengan di lapangan sintetis, baiknya lo menggunakan sepatu yang ada turfnya atau biasanya disebut AG, artificial ground. Nah, itu biasanya sejauh ini gue melihat brand hanya ada di brand Ambro untuk AG, artificial ground. Ada juga di brand-brand lain, tapi Topscore tidak pernah jual, jadi gue kurang bisa bicarakan itu. Dan biasanya susah ditemui karena susah peminatnya. Nah, jadi saran gue kalau misalkan lo memang mau di lapangan sintetis pakai yang AG, nggak apa-apa. Nggak pakai yang itu juga nggak apa-apa sih, cuman agak licin. Sepakat gak sama gue kalau main di sintetis agak licin? Nah, sebenarnya main futsal enaknya di lapangan interlock, lapangan vinil, atau lapangan semen sekalian. Nah, kalau misalkan lapangan semen, saran gue lu pakai sepatu-sepatu yang jangan mahal-mahal, karena outsole lu pasti cepet hancur kalau lapangan semen. Tapi kalau misalkan lu main di interlock atau lu main di vinil, ya boleh lu pakai sepatu-sepatu futsal yang paling berkelas lah, yang ada di depan gue atau yang ada di Topscore. Asik jalan. Oke, itu loh review kali ini, review Wasabi kali ini. Gue akan melakukan review-review yang lain atau juga ngasih tips-tips yang lain. Semoga ini bermanfaat buat lo semua. Jangan lupa jaga kesehatan, jangan lupa subscribe channelnya Bola Lop, dan jangan lupa mampir ke www.topscore.id. Promosi. Jangan lupa juga follow Instagramnya Bola Lop, dan jangan lupa follow Instagramnya @topscoresport. Bisa langsung belanja di toko gua di belakangnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan like, share, komen, dan subscribe. Jangan lupa klik tombol loncengnya ya.